Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita dengan NIM 22021002. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling atau disingkat dengan BK di PAUD. Apa sih itu teman-teman PAUD? PAUD yaitu pendidikan anak usia dini adalah tahap pembinaan krusial bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dimana fokus utamanya adalah perkembangan holistik yang meliputi aspek jasmani, rohani, emosional, dan intelektual. Yang dimana PAUD itu bisa diselenggarakan melalui berbagai bentuk seperti taman kanak-kanak yang disingkat TK, kelompok bermain yang disingkat seperti KB, taman penitipan anak yang disingkat seperti TPA, satuan PAUD sejenis itu disingkat dengan SPS, dan PAUD berbasis keluarga itu disingkat PBK. Dan kemudian ada peran bimbingan dan konseling di PAUD. Ada 3. Yang pertama, mendukung perkembangan, yang dimana BK membantu menstimulasi perkembangan sosial, emosional, dan perilaku anak usia dini. Yang kedua itu memberikan dukungan yang diberikan kepada anak, orang tua, dan pendidik dalam menghadapi tantangan perkembangan. Dan yang ketiga itu mencegah masalah, yang dimana mencegah dan menangani masalah sejak dini itu agar anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian juga ada jenis layanan BK yang relevan di PAUD. Ada 4. Yang pertama ada layanan orientasi, yang dimana itu membantu anak dan orang tua beradaptasi dengan lingkungan PAUD yang baru. Yang kedua itu ada layanan informasi, yang dimana memberikan wawasan tentang perkembangan anak dan strategi pendukungnya. Yang ketiga ada konseling individual, yang dimana itu pendampingan personal untuk anak yang menghadapi kesulitan spesifik. Dan yang selanjutnya itu ada bimbingan kelompok, yang dimana itu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui aktivitas berkelompok. Kemudian juga ada ruang lingkup layanan BK di PAUD. Yang pertama itu ada pemantauan perkembangan, yang dimana asesmen motorik, kognitif, dan emosional anak secara berkala. Yang kedua ada edukasi orang tua, yang dimana konsultasi tentang pola asuh dan stimulasi yang tepat untuk anak. Yang ketiga juga ada pendampingan guru, yang dimana di dalam pendampingan guru itu ada dukungan dalam mengelola dinamika kelas dan kebutuhan unik anak. Yang selanjutnya ada intervensi dini, yang dimana penanganan awal untuk anak dengan berkebutuhan khusus atau dalam kesulitan belajar. Kemudian saya juga membahas contoh program BK yang ada di PAUD. Ada sesi konseling bermain, yang dimana mengatasi kecemasan atau kesulitan interaksi melalui permainan kreatif. Yang kedua ada juga workshop parenting, yang dimana kita bisa meningkatkan keterampilan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang si anak. Yang ketiga juga ada pelatihan guru di PAUD, yang dimana kita mengenali tanda-tanda dalam keterlambatan perkembangan pada anak didiknya. Dan yang selanjutnya juga ada kolaborasi lintas sektor, yang dimana dalam penanganan holistik itu melalui kerjasama dengan layanan kesehatan dan sosial. Nah, yang kolaborasi lintas sektor ini kita bisa melibatkan orang kesehatan maupun orang sosial untuk kita bisa penanganan holistik terhadap anak tersebut. Kemudian saya juga ada membahas manfaat layanan BK di PAUD. Itu ada 4. Yang pertama itu ada kesiapan pendidikan, yang dimana itu meningkatkan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang kedua juga mengurangi risiko, yaitu mengenalkan potensi masalah perilaku dan emosional di masa depan. Kemudian juga ada komunikasi positif, yang dimana membangun jembatan komunikasi antara anak, orang tua, dan juga pendidik. Yang ketiga juga tumbuh kembang optimal, yaitu berlangsung perkembangan anak secara optimal dan inklusif sesuai dengan potensinya. Kemudian di sini juga ada dibahas tantangan pelaksanaan layanan BK di PAUD. Yang pertama itu ada tenaga konselor, yang dimana itu keterbatasan jumlah konselor khusus di PAUD. Yang kedua juga ada pemahaman, yang dimana kurangnya kesadaran orang tua dan guru akan
urgensi bimbingan konseling. Yang ketiga juga ada sarana prasarana, yang dimana fasilitas yang belum memadai di beberapa institusi PAUD. Yang kemudian ada integrasi layanan, yang dimana pentingnya menyelaraskan BK dengan program PAUD yang ada. Kemudian juga ada strategi pengembangan layanan di PAUD. Ada 4, yang dimana itu meningkatkan kemampuan, yang dimana kita bisa memberikan pelatihan rutin untuk guru dan konselor PAUD. Yang kedua ada edukasi orang tua, yang dimana kita ajarkan orang tua tentang pentingnya bimbingan konseling. Dan yang ketiga itu perkuat kerjasama, yang dimana jalanin kerjasama erat antara PAUD, keluarga, dan pihak kesehatan. Yang kemudian ada gunakan teknologi, yang dimana kita menggunakan pakai teknologi untuk memantau dan konsultasi dari jauh. Kesimpulannya, layanan bimbingan konseling di PAUD itu merupakan fondasi esensial untuk mendukung perkembangan anak usia dini secara holistik. Dengan layanan bimbingan konseling yang optimal, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, mandiri, dan siap menghadapi pendidikan selanjutnya. Mari kita mendukung pengembangan layanan bimbingan konseling di PAUD demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Sekian presentasi hasil diskusi saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.